Semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita eh, bercerita baik tentang pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Hutang. Nah, tentu ketika seseorang dalam keadaan terdesak, tidak ada uang, tapi keluarganya dia masuk rumah sakit, atau dia sedang terkena musibah, rumahnya kebakaran, dan lain sebagainya, akhirnya dia berhutang. Di agama kita, agama Islam, tidak apa-apa berhutang, tapi dilarang riba. Dilarang riba. Lalu menjadi dilemanya adalah zaman sekarang sulit sekali mencari hutang karena banyak di berita-berita, di TV, di surat kabar dan lainnya terjadi tindakan kriminal, tindakan kejahatan hanya karena hutang. Atau yang berhutang lebih galak daripada yang memberikan hutang. Karena itulah banyak orang di zaman sekarang tidak mau memberikan hutang. Akhirnya satu-satunya cara adalah berhutang dengan cara riba. Kalau tentang hutang ini ada di sosial media, saya melihat curhatan dari seseorang perempuan. Dia mengatakan bahwa tiba-tiba ada teman SMA sekolah menengah atas yang aku nggak akrab banget ngechat minta pinjam 500.000 buat bayar cicilan mobil ojolnya yang nunggak. Karena dulu pernah punya pengalaman serupa, aku tergerak buat bantu, padahal uangnya juga buat bayar semester bulan depan. Katanya bakal diganti 1 bulan, tapi setelah diganti 200.000 lalu menghilang. Aku sampai nyariin ke orang tuanya, baru terus dibayar, dan dia bilang udah ya pas transfer. Gak ada maaf, gak ada makasih, dan lainnya. Nah, jadi dari cerita perempuan di sosial media ini yang saya tidak akan menyebutkan namanya untuk menjaga privasinya, dia mempunyai teman waktu SMA yang tidak akrab, tapi tiba-tiba di masa depan temannya itu ngechat dia uh, minta hutang 500.000 untuk bayar cicilan mobil. Lalu dikarenakan dia orangnya tidak enakan, akhirnya diberikan hutang. Janjinya 1 bulan, tapi ternyata lama baru dibayar, dan dibayar pun ketika mendatangi orang tuanya. Nah, dari sinilah kita bisa diambil pelajaran bahwa salah satu penyebab di zaman sekarang orang tidak mau memberikan hutang karena alasan seperti inilah. Apa? Ketika butuh dia ngemis, memohon-mohon, tapi ketika itu sesudah itu dia tidak tahu apa-apa lagi, bahkan minta maaf pun tidak. Karena itulah banyak zaman sekarang orang tidak mau memberikan hutang. Akhirnya satu-satunya jalan adalah berhutang ke yang riba. Ya mau bagaimana ya? Saya pribadi pun pernah dikatakan oleh orang, kamu enak ya, masih ada orang tua yang berikan uang, kamu tidak pernah susah makan. Nah, orang ngutang riba itu karena terkadang buat susah makan. Ya mau bagaimana lagi ya? Saya pribadi menganjurkan untuk tidak apa-apa berhutang, tapi hindari hutang riba. Bagaimana menurut Anda semua? Jika Anda mempunyai pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.